Jadi ada sebuah video, seorang ustadz menerangkan bahwa air satu ember isinya paling 25 liter. Kalau jatuh bangkai tikus ke ember tersebut, jatuh bangkai tikus, tolong dicatat ya, maka air di dalam ember tersebut tidak najis. Jadi boleh dipakai. Ini yang di video itu yang tersebar. Perhatikan nih. Nah, beliau atau orang tersebut ngomong, kenapa air satu ember itu terjatuh ke dalamnya najis seperti bangkai tikus, dia tidak najis? Karena berdasarkan dalil dalam Sahih Bukhari. Ada hadisnya. Bukan Sahih Bukhari, dalam riwayat Imam Ahmad. Hadisnya apa? Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hadis tekstualnya Bapak Ibu coba diperhatikan. Kata Nabi, al-ma'u tahuru la yunajjisuhu syai'un. Tolong dipegang. Saring nih, perhatikan betul-betul. Al-ma'u tahuru, air yang suci dan mensucikan. Jadi ada dua kategori kalau boleh dipakai wudhu, suci dan mensucikan. Kalau air suci tapi tidak mensucikan, nggak boleh dipakai istinja untuk cebok, nggak boleh pasaring. Kayak air baso pasaring suci nggak air baso? Suci. Boleh nggak pakai cebok? Nggak boleh, apalagi udah tambah sambal. Dia suci tapi tidak mensucikan. Ini diperhatikan. Jadi kalimat tekstual hadisnya al-ma'u tahuru, air yang suci dan mensucikan. La yunajjisuhu, tidak menjadikan najis kepada air suci dan mensucikan, syai'un, sesuatu najis. Jadi versinya dia, air itu kalau suci mensucikan, ya udah nggak bisa najis walaupun datangnya najis. Kan Nabi sudah bilang begitu, itu tekstualnya. Nah kalau bapak-bapak awam nggak mau ngaji, nggak mau ngadres kitab, nggak mau duduk sama ulama-ulama yang benar, yang ngajarin tuh betul-betul perhatian, itu kita akan terbawa. Akhirnya mungkin di rumah ada air seember, tiba-tiba subuh ada bangkai tikusnya, akhirnya dipakai juga. Bukan bicara joroknya dulu ya, jijiknya bukan, kita bicara najisnya dulu. Mungkin dipakai juga, kenapa? Buang aja bangkainya lah, yang penting airnya kan suci mensucikan, kan pikirnya begitu. Ini model-model kajian yang perlu diluruskan. Artinya diluruskan bukan hadisnya salah, bukan memaknai hadis itu secara teksnya salah, tapi mendalami memahami hadis itu yang salah. Kenapa? Contoh yang kemarin masalah nangis. Masa iya ada mayit sampai disiksa gara-gara tangisan orang hidup? Ternyata setelah kita bedah, jawabannya ketemu. Nah ini pun sama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu punten, kalau kita mau mengkaji hadis, itu harus tahu dulu Pak Saring, namanya asbabul wurud. Jangan main sembarangan ngeluarin hadis. Asbabul wurud itu ada nggak cerita saat Nabi mengeluarkan ucapan ini yang saat ini disebut hadis, ada nggak ceritanya? Sehingga faham dengan cerita disertai dengan tekstualnya, itu akan menjadi paham yang benar. Nah itu